Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita masih membahas tentang pecahan. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang mengubah pecahan. Dalam pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya, serta dapat mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Untuk itu marilah kita saksikan video berikut. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Ini contohnya 1/2 dapat kita ubah menjadi 50%. Jadi kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Ingat ya, 100 karena persen artinya per 100. Sebagai contoh, mari kita lihat 8/25, penyebutnya adalah 25, ingat tadi ke 100, maka kita kalikan 4, demikian juga pada pembilangnya 8, sehingga diperoleh hasil 32/100. Kita sudah mengubah pecahan berpenyebut 100, langkah berikutnya kita tuliskan dalam bentuk persen, 32/100, kita tuliskan menjadi 32%. Berikutnya mengubah desimal ke persen dan sebaliknya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Ingat pembelajaran kemarin, jika ada satu angka di belakang koma artinya per 10, dua angka di belakang koma per 100, sedangkan ada 3 angka artinya per 1000. Oke, contoh 0,72, ada 2 angka di belakang koma, kita ubah menjadi 72/100. 72/100, langkah berikutnya kita ubah ke bentuk persen menjadi 72%. Contoh lain saya berikan yang 3 angka di belakang koma, 0,135 sehingga menjadi 135/1000. Kita harus menjadi 100 sehingga menjadi dibagi 10, 13,5/100 atau 13,5%. Oke, berikutnya mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Langkah pertama, ubah pecahan biasa ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Contoh 13/25, penyebutnya 25 supaya menjadi 100 kita kalikan 4, demikian juga dengan pembilangnya sehingga diperoleh 52/100 atau kita tulis desimalnya 0,52. Berikutnya desimal ke pecahan biasa. Langkah pertama, ubah bentuk desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 100, 10, 1000 dan sebagainya tergantung jumlah angka di belakang koma. (0,8) itu artinya berarti ada per 10-an 8/10, kemudian 0,24, 2 angka di belakang koma, 24/100. Setelah itu kita harus mencari FPB-nya untuk menyederhanakan sehingga menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, di situ dicontohkan 8 dan 10 itu FPB-nya 2. Kembali saya ulang tadi untuk menyederhanakan sehingga ketemu 0,8 pecahan biasa 4/5 dan seterusnya. Contoh yang lain bisa kita lakukan dengan pembagian bagi kurung atau istilah lain. Bagi kurung, contoh 5/7.
5 dibagi 7 tidak bisa, maka kita menambahkan 0 sehingga menjadi 50 bagi 7 itu dapat 7 karena yang mendekati adalah 7. 7 kali 7 49. Tapi jangan lupa kita tuliskan 0, dalam hasilnya itu terlebih dahulu. Setelah itu 7 kita kalikan dengan 7, 49 kita gunakan untuk mengurangi 50 diperoleh 50 kurang 1, 50 kurang 49 artinya dapat 1. Kita tambahkan 0 supaya bisa dibagi 7 tetapi dihasil tanpa 0. Mengikuti ya. Sehingga dari 10 dikurangi itu dapat 1 tadi sehingga dan seterusnya hingga hasil akhirnya diperoleh 0,714. Jika kita lanjutkan pembagian ini akan berulang terus dan tidak mencapai 0, maka kita ambil 3 angka saja di belakang koma. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat dan jika masih kurang silahkan pelajari di buku paket. Nah, kemudian untuk latihan dan tugasnya silahkan kalian kerjakan buku paket ESPS Matematika halaman 16 sampai dengan 17 latihan 5 itu yang menjadi latihan dan tugas. Dan terakhir saya sampaikan selamat belajar, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap rajin cuci tangan. Demikian, terima kasih.